Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murodi dengan NIM 6120123218. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya di mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Video ini berisi tentang pemahaman saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Oke, pertemuan pertama membahas tentang pentingnya manajemen sebagai dasar dalam pengelolaan organisasi, khususnya koperasi dan usaha kecil menengah UKM. Manajemen adalah proses pengaturan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Manajemen melibatkan proses perencanaan planning, perorganisasian organizing, pelaksanaan accounting, dan pengawasan controlling yang sering disebut POAC. Karakteristik manajemen bersifat universal, bertujuan jelas, berkelanjutan, multidimensional, melibatkan kerja tim, dinamis terhadap perubahan, dan meskipun tak tampak, pengaruhnya bisa dirasakan. Unsur-unsur manajemen terdapat 7M dan 1I, yaitu man manusia, money uang, material bahan, mesin metode, market pasar, minute waktu, dan information informasi. Fungsi manajemen yang pertama, planning itu berfungsi untuk menentukan tujuan dan rencana. Yang kedua, organizing fungsinya membagi tugas dan struktur kerja. Accounting menggerakkan tim agar bekerja. Controlling mengevaluasi dan memastikan kegiatan sesuai rencana. Jenis-jenis manajemen dibagi berdasarkan bidangnya seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Sumber daya manusia (SDM) seperti operasional, strategis, dan informasi. Tingkat manajemen itu ada 3, yaitu manajemen puncak, mengambil keputusan strategis, manajemen menengah, manajemen strategis menjadi aksi, manajemen operasional melaksanakan tugas harian. Peran manajerial dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu interpersonal, pemimpin, penghubung; informasional, penerima dan penyampaian info; desisional, pengambilan keputusan; dan negosiator. Manajemen itu sangat penting dalam menunjang keberhasilan organisasi atau usaha. Pemahaman konsep dasar manajemen membantu dalam pengelolaan sumber daya dengan optimal, meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pertemuan kedua membahas tentang sejarah koperasi. Awal mulai koperasi muncul karena dampak buruk revolusi industri di Eropa. Banyak pekerja miskin yang diperas. Akhirnya, orang seperti Robert Owen dan Richard Pioneers di Inggris memulai koperasi supaya orang kecil bisa saling membantu dan hidup lebih layak. Koperasi dikenalkan di Indonesia oleh Pati R. Arya Wirya Atmaja tahun 1896. Tujuannya membantu pegawai negeri yang sering terjebak utang oleh rentenir. Setelah itu, banyak tokoh nasional seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Dr. Sutomo ikut mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Selanjutnya, perkembangan koperasi. Tahun 1947 ada Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Koperasi jadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sejarah, ada ratusan ribu koperasi yang membantu masyarakat dari simpan pinjam sampai produksi. Masalah dan tantangan masih banyak. Koperasi yang dikelola kurang baik, seperti anggotanya kurang aktif dan pengurusnya yang kurang terlatih. Peluang dan harapan, pemerintah mendukung lewat pelatihan dan bantuan dana. Zaman sekarang, koperasi mulai go digital, pakai aplikasi dan sistem online. Jika dikelola dengan baik, koperasi itu bisa membantu banyak orang
dan jadi kekuatan ekonomi untuk rakyat. Koperasi bukan cuma tempat nabung atau meminjam uang, tetapi gerakan nasional yang bisa memperkuat ekonomi masyarakat lewat semangat gotong royong. Oke, selanjutnya di pertemuan ketiga itu membahas tentang konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama buat capai tujuan tertentu. Nah, koperasi itu salah satu bentuk organisasi, tapi lebih spesial karena tujuannya bukan cuma cari untung, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan anggotanya lewat gotong royong dan asas kekeluargaan. Selanjutnya, ciri khas koperasi itu, koperasi mempunyai ciri khas yang beda dari bisnis biasanya, yaitu anggotanya gabung secara sukarela, dikelola secara demokratis, semua suara dihitung. SHU, sisa hasil usaha dibagi sesuai kontribusi anggota. Modal boleh kecil, tetapi semangat kerjanya tinggi. Anggota juga ikut belajar lewat pendidikan koperasi. Koperasi saling bekerja sama, bukan bersaing. Tujuan utama koperasi adalah untuk membantu anggotanya hidup lebih sejahtera, dan fungsinya untuk membangun ekonomi sosial anggota, bantu tingkat kualitas hidup, jadi penguat ekonomi rakyat, jalankan usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi itu ada 4. Yang pertama, koperasi konsumen. Jual barang kebutuhan harian seperti koperasi sekolah. Yang kedua, koperasi produsen. Membantu produksi barang, misalnya petani atau peternak. Yang ketiga, koperasi jasa, menyediakan layanan seperti transportasi atau asuransi. Yang keempat, koperasi simpan pinjam, tempat menabung dan meminjam uang dengan bunga ringan. Selanjutnya, cara koperasi bekerja, struktur organisasi. Struktur koperasi itu jelas, seperti rapat anggota, kekuasaan tertinggi yang memutuskan kebijakan, pengurus mengatur operasional harian, yang pengawas memantau supaya pengurus kerja sesuai aturan. Tantangan dan harapan, banyak koperasi yang masih mempunyai masalah seperti kurangnya SDM, manajemen yang lemah, dan minim pembinaan. Tapi jika dikelola dengan benar dan dibina oleh pemerintah, koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang besar. Koperasi itu bukan cuma tempat usaha, tetapi juga tempat belajar, kerjasama, dan membantu sesama. Dengan prinsip gotong royong dan demokrasi, koperasi bisa jadi alat untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan merata di Indonesia. Oke, selanjutnya pertemuan keempat membahas tentang konsep dasar UMKM secara komprehensif tentang konsep dasar usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan ekonomi lokal terutama dalam menghadapi krisis. Pokok-pokok pembahasan dalam pertemuan keempat, yang pertama itu dasar hukum UMKM diatur dalam UU nomor 20 tahun 2008, UU nomor 11 tahun 2020, Omnibus Law, dan PP nomor 7 tahun 2001 yang memberi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada pelaku UMKM. UMKM menjadi 3 kategori. Yang pertama, usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kriteria kekayaan bersih, omset, dan jumlah tenaga kerja. UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi nasional, mengurangi kemiskinan, meningkatkan devisa melalui ekspor, pemberdayaan perempuan, inovasi, dan kewirausahaan, serta pemerataan ekonomi di berbagai daerah. UMKM memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan skala usahanya, mulai dari minimalnya administrasi pada usaha mikro hingga manajemen profesional pada usaha menengah. Asas dan tujuan UMKM. Pemberdayaan UMKM dilandaskan asas kekeluargaan, demokrasi, ekonomi berkelanjutan, kemandirian, hingga wawasan lingkungan dengan tujuan mendorong kemandirian dan keseimbangan ekonomi nasional. Prinsip dan tujuannya.
Tujuannya, pemberdayaan mengaruhi pada peningkatan daya saing, kemandirian, serta pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Kategori bisnis UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan omset tahunan usaha diklasifikasikan menjadi mikro, kecil, dan menengah masing-masing dengan ciri operasional yang berbeda. Lingkup UMKM mencakup sektor perdagangan, industri, jasa, serta keberbedaan di wilayah kota dan desa, termasuk adopsi teknologi, kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Penguatan sektor ini perlu dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, teknologi, kemampuan pemasaran, pelatihan SDM, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Selanjutnya, pertemuan kelima membahas tentang karakteristik UMKM di Indonesia. Karakteristik UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai sektor strategis dalam peran, tantangan, dan solusi. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, karakteristik UMKM yang beragam di berbagai daerah membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda dan adaptif. Konsep dan karakter UMKM dikategorikan berdasarkan aset dan omset menurut UU nomor 20 tahun 2008. Untuk UMKM mikro, asetnya kurang dari 50 juta, omsetnya kurang dari 300 juta. UMKM kecil, asetnya 50 sampai 500 juta, omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar. Untuk UMKM menengah, asetnya 500 juta sampai 10 miliar. Omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Karakteristik khas UMKM diantaranya yang pertama, modal terbatas dan dikelola mandiri. Yang kedua, tenaga kerjanya sedikit, kadang hanya keluarga. Fokus pasar lokal, minim teknologi dan pencatatan keuangan, minim legalitas dan akses perbankan. UMKM menghadapi tantangan besar dalam era digital, antara lain rendahnya literasi digital dan adopsi teknologi, lemah dalam mencatat keuangan dan akses pembiayaan, kesulitan memenuhi standar produksi dan sertifikasi, kompleksitas regulasi bisnis lintas negara, minimnya inovasi SDM terampil dan pelatihan berkelanjutan. Untuk tantangan tersebut, solusi yang disarankan yaitu program inkubasi dan pendampingan bisnis. Pemerintah mendorong menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan jangkauan pasar. Penguatan kapasitas SDM dan akses pembiayaan. UMKM memiliki potensi besar, namun juga banyak banget tantangan kompleks, khususnya dalam menghadapi era digital. Dukungan tepat seperti digitalisasi, pelatihan, dan regulasi yang ramah UMKM akan sangat membantu mereka tumbuh dan berdaya saing. Oke, selanjutnya pertemuan ke-6 membahas tentang kaitan UMKM dan koperasi. Hubungan antara usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dengan koperasi sebagai dua pilar penting dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perkembangan UMKM di Indonesia berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ketahanan ekonomi. Perkembangannya didorong oleh kemajuan teknologi, dukungan kebijakan, dan kesadaran akan pentingnya produk lokal. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan modal, manajemen lemah, dan akses pasar yang terbatas. Perkembangan koperasi di Indonesia berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, serta berperan dalam penyediaan pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar bagi anggotanya. Koperasi juga menjadi sarana penguatan ekonomi rakyat. Meski demikian, koperasi masih menghadapi masalah seperti rendahnya profesionalisme, kurangnya transparansi,
dan pemahaman anggota yang minim. Eh, kete- keterkaitan UMKM dan koperasi dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM dan koperasi memiliki hubungan saling mendukung. Koperasi menyediakan akses pemodalan yang ringan, mendukung produksi kolektif, serta membantu distribusi pemasaran produk UMKM. Sinergi ini memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan daya saing, dan menciptakan pemerataan ekonomi serta ketahanan nasional terhadap tantangan global. Eh, Politik ekonomi dan rekomendasi penguatan. Diperlukan penguatan kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan melalui peran efektif pemerintah seperti kementerian khusus, Kemenkom UKM, serta mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha transformasi digital dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci penguatan UMKM dan koperasi. UMKM dan koperasi saling melengkapi dalam membangun ekonomi rakyat. Keduanya memiliki peran strategis dalam menciptakan ekonomi yang adil, mandiri, dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulannya, manajemen, koperasi, dan UMKM merupakan tiga pilar penting dalam membangun perekonomian yang kuat dan inklusif. Di Indonesia, manajemen memberikan landasan strategis untuk menjalankan usaha secara efisien dan efektif. Koperasi berfungsi sebagai wadah ekonomi bersama yang kuat, memperkuat solidaritas dan akses pemodalan. Sementara UMKM menjadi motor penggerak ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perataan pendapatan. Sinergi antara UMKM dan koperasi apabila dikelola dengan prinsip manajerial yang baik akan menghasilkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.